Pemerintah telah berinvestasi besar dalam infrastruktur seperti jalan, listrik, dan air bersih. Berdasarkan penelitian menggunakan model Cobb-Douglas, ternyata infrastruktur memiliki peran signifikan dalam meningkatkan perekonomian wilayah. Bagaimana cara mengukurnya? Dalam jurnal yang saya review saat ini, studi ini menggunakan metode data panel dengan model Cobb-Douglas. Data dikumpulkan dari 26 provinsi di Indonesia dan dianalisis menggunakan pendekatan fixed effect model. Infrastruktur yang diteliti meliputi listrik, jalan, dan air bersih. Dengan pendekatan ini, kita bisa melihat bagaimana masing-masing faktor infrastruktur berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan apakah ada hubungan yang signifikan antara ketersediaan infrastruktur dan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa listrik memiliki dampak paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi, diikuti oleh jalan dan air bersih. Artinya semakin banyak listrik yang tersedia, semakin produktif aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Elastisitas tenaga kerja pada tabel ini mencakup 0,44, dalam artian perekonomian di Indonesia masih padat karya. Dan adapun elastisitas listrik sebesar 0,33, di mana infrastruktur listrik adalah faktor utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya ada elastisitas jalan sebesar 0,13, dalam artian jalan berperan dalam distribusi barang dan jasa di Indonesia. Lalu selanjutnya ada elastisitas air bersih sebesar 0,04, yang berarti berpengaruh tetapi lebih kecil dibandingkan listrik dan jalan. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa ketimpangan infrastruktur antar wilayah masih menjadi tantangan besar. Wilayah-wilayah yang memiliki akses listrik dan jalan lebih cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan infrastruktur yang terbatas. Dengan hasil ini, kebijakan pembangunan infrastruktur hasil lebih berfokus pada peningkatan kapasitas listrik dan pembangunan jalan. Pemerintah juga harus memastikan distribusi infrastruktur merata di seluruh wilayah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Dari hasil penelitian, infrastruktur terbukti memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, terutama listrik dan jalan. Oleh karena itu, investasi di sektor ini harus terus ditingkatkan agar perekonomian Indonesia semakin maju. Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berpusat di daerah tertentu, tetapi juga tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia. Dengan strategi yang tepat, Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Teori mana yang paling relevan untuk menggambarkan kondisi saat ini dari teori-teori pertumbuhan ekonomi regional? Teori pertumbuhan ekonomi regional yang paling relevan untuk menggambarkan kondisi saat ini yaitu teori cumulative quotient theory. Dan mengapa relevan? Karena infrastruktur mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah tertentu, tetapi dapat menyebabkan ketimpangan antar wilayah, di mana wilayah dengan infrastruktur yang lebih baik akan tumbuh lebih cepat dan menarik investasi, tenaga kerja, serta modal. Sebaliknya, daerah dengan infrastruktur yang terbatas akan semakin tertinggal. Contohnya, Pulau Jawa berkembang lebih cepat dibandingkan wilayah Indonesia bagian timur karena konsentrasi infrastruktur yang lebih baik. Adapun efek seperti efek bola salju atau snowball effect, di mana daerah maju semakin maju dan daerah tertinggal semakin tertinggal. Lalu ada juga teori core periphery theory. Mengapa teori ini relevan? Karena Indonesia memiliki beberapa pusat ekonomi atau core seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Sementara daerah lainnya masih kurang berkembang. Infrastruktur seperti
tol Trans Jawa dan Trans Sumatera memperkuat konektivitas antara pusat dan daerah pinggiran. Ketergantungan daerah pinggiran terhadap pusat ekonomi membuat perkembangan ekonomi ini tidak merata. Hal tersebutlah yang membuat teori ini relevan dengan kondisi di Indonesia. Jadi kesimpulannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mencerminkan cumulative causation theory dan core-priori theory. Namun dengan kebijakan pemerataan infrastruktur, Indonesia mencoba bergerak menuju model sinergi fast growth, yaitu pertumbuhan yang lebih merata di seluruh wilayah. Kenapa Jabodetabek menjadi pusat ekonomi sedangkan daerah yang di luar lebih susah untuk berkembang? Jabodetabek sendiri itu adalah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang merupakan pusat perekonomian Indonesia. Faktor-faktor yang membuat Jabodetabek menjadi pusat teori di mana satu, sejarah dari warisan kolonialisme, sejarah zaman kolonialisme, di mana Belanda atau Jakarta yang dulunya Batavia sudah menjadi pusat administrasi, perdagangan, dan infrastruktur utama. Lalu adapun warisan ini membuat kota ini terus berkembang dan menjadi pusat ekonomi nasional. Lalu Jabodetabek juga memiliki infrastruktur yang lebih maju seperti jalan tol, pelabuhan, bandar, dan jaringan listrik lebih lengkap dibandingkan oleh daerah lain. Adapun transportasi massal seperti KRL, MRT, dan LRT membuat mobilitas ekonomi lebih efisien. Lalu adapun konsentrasi bisnis dan industri, di mana sebagian besar kantor pusat perusahaan perbankan dan industri besar berpusat di Jabodetabek, di mana Jakarta adalah pusat pasar modal dan keuangan yang mengendalikan aliran investasi nasional. Lalu adapun akses ke modal dan tenaga kerja, Jabodetabek memiliki populasi besar dengan tenaga kerja yang lebih terdidik dan berkualitas. Banyaknya universitas dan lembaga pendidikan tinggi menghasilkan sumber daya manusia yang siap kerja. Lalu kenapa daerah lain lebih sulit berkembang? Itu dikarenakan daerah lain memiliki infrastruktur yang kurang memadai, di mana banyak daerah di luar Pulau Jawa masih kesulitan untuk mengakses transportasi dan listrik, serta mendistribusikan barang pada daerah-daerah luar Jawa itu lebih mahal karena jalannya yang kurang memadai. Lalu adapun ketimpangan investasi, di mana investor cenderung lebih memilih Jabodetabek karena sudah memiliki infrastruktur yang lengkap dan siap. Daerah lain kurang menarik karena biaya logistik dan tenaga kerjanya yang lebih tinggi. Adapun keterbatasan akses pasar, sebagian besar konsumen dan bisnis besar ada di Pulau Jawa, di mana produk dari luar sering kalah dalam distribusi dan harga, di mana kita ketahui sendiri di Pulau Jawa itu banyak, dimana kita ketahui bahwa di Pulau Jawa itu terdapat pabrik-pabrik besar yang hal tersebut dapat membuat daerah di luar Jawa itu kalah dalam distribusi dan soal harga. Lalu adapun ketergantungan pada sumber daya alam, di mana banyak daerah masih mengandalkan sektor primer seperti pertanian dan pertambangan yang memiliki pertumbuhan lebih lambat dibandingkan industri manufaktur ataupun jasa. Lalu adapun solusi untuk mendorong pertumbuhan daerah di luar Jawa, yaitu pembangunan infrastruktur di luar Jawa, di mana proyek seperti tol Trans Sumatera, Trans Kalimantan, dan Trans Papua bertujuan untuk meningkatkan konektivitas ekonomi agar dapat daerah-daerah tersebut menjadi daerah pusat ekonomi. Lalu adapun solusi yang lain seperti memindahkan ibu kota, contohnya ke IKN, di mana diharapkan
Pemindahan ibu kota ini menciptakan pusat ekonomi baru di Kalimantan untuk mengurangi ketimpangan wilayah. Lalu ada kawasan ekonomi khusus yang memberikan insentif pajak dan fasilitas industri di luar Pulau Jawa untuk menarik investasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa Jabodetabek menjadi pusat ekonomi karena faktor sejarah, infrastruktur yang lebih baik, akses modal, dan lain sebagainya. Sementara itu, daerah lain lebih sulit berkembang karena keterbatasan infrastruktur itu sendiri, lalu ada keterbatasan investasi dan akses pasarnya. Untuk mengatasi ini, pemerintah perlu mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur di luar Jawa agar pertumbuhan lebih merata.